warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Sharing Morning Pagi Berbagi bersama Pengadilan Agama Wonosari. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan dulu lantunan lagu dari Mbak Daru Soleha. Susahin atiku tresno sing tak jogo amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Susahin atiku tresno sing tak jogo amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi.
pamit lila nulung aku. Terima kasih banyak Mbak Daru. Gimana Ibu? Lagunya bagus Bu? Iya, bagus sekali, bikin terenyuh ya. Mbak Gitu ya, Daru Bu? pinter cari lagunya. Iya, sesuai dengan Materi kita Ha, pagi hari tema ini kita ya Bu? pada pagi hari ini. Jadi hak-hak perempuan pasca perceraian. Jadi lagu Mbak Daru itu pas banget gitu ya. Makasih Iya Mbak Bu, Daru. benar Bu. Pemirsa dimanapun Anda berada, di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah seorang hakim pengadilan agama Sleman yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonosari. Beliau adalah Ibu Sri Sangadatun MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemirsa YouTube Pengadilan Agama Wonosari yang berbahagia. Jadi pembahasan kita sharing morning pada pagi hari ini adalah hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini dimaksud untuk memberi informasi kepada kita semua, kepada pemirsa YouTube khususnya masyarakat Gunung Kidul. Jadi tentang hak-hak perempuan pasca perceraian itu apa saja gitu. Kadang iya, Bu. Mungkin sebagian pemirsa kan belum mengerti itu Bu, Iya. belum mengetahui apa Iya. saja sih Bu hak-hak perempuan pasca perceraian itu. ya, jadi ternyata hak-hak perempuan pasca perceraian itu banyak gitu ya. Gitu ya Bu. Kadang orang tidak mengerti, apalagi digugat suami di persidangan. Iya, Itu benar, Bu. sudah membuat pusing, membuat nggak karuan pikirannya Iya. gitu, sehingga terkadang masyarakat tuh nggak tahu apa akan hak-haknya gitu. Padahal hak-haknya itu banyak gitu ya. Hak-hak perempuan pasca perceraian itu yang pertama itu mut'ah. Jadi kalau seorang perempuan dicerai oleh suaminya itu berhak mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah itu semacam apa ya? Pemberian untuk mengurangi rasa pedih lah kayak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu bebungah gitu, atau pedot tresno gitu kan. Orang yang mau dicerai itu kan tentu sedih. Iya. Apalagi nanti pihak perempuan itu tidak mau bercerai gitu ya. Iya. Setidak-tidaknya ada hal yang untuk menghibur dia kayak gitu. Itu satu ya, mut'ah. Kemudian yang kedua nafkah iddah. Nafkah iddah itu kalau perempuan dicerai itu kan ada masa tunggu ya, masa tunggu. Namanya masa iddah selama 3 bulan. Dia itu berhak menerima nafkah dari suaminya itu gitu. Jadi tidak begitu saja suami itu menceraikan istrinya. Jadi dia berkewajiban gitu ya. Itu. Terus ada juga nafkah madhiyah. Nafkah madhiyah itu nafkah lampau. Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh suaminya. Misalnya ditinggal pergi suaminya sekian tahun, 1 tahun misalnya. Kayak gitu ya. Selama itu dia itu kan suami kan berkewajiban memberi nafkah istrinya gitu ya. Tetapi dia pergi begitu saja gitu. Jadi nafkah itu tidak hilang, tetap menjadi kewajiban suami yang bisa dimintakan oleh istrinya kayak gitu. Terus kemudian istri juga bisa misalnya minta
asuh anak gitu kan. Nanti iya. anak ini mau ikut siapa Iya, gitu. iya, iya. Anak misalnya anaknya kan kecil-kecil gitu kan. Iya, Tentu Bu. kalau sudah perpisahan, sudah cerai, itu kan anak harus ada yang mengurus pokok gitu ya. Iya, Bu. Berkait dengan kebutuhan anak nanti di masa yang akan datang gitu. Jadi istri bisa minta ditetapkan hak asuh anak gitu ya. Anak apa yang belum mumayyiz, yang belum 12 tahun itu kan hak asuhnya ada pada ibunya gitu. Terus kalau anak yang sudah mumayyiz, yang sudah 12 tahun ke atas itu nanti bisa memilih hak asuh. Anak itu didatangkan di persidangan. Jadi anak bisa memilih mau ikut Bapak siapa, atau ibunya. mau ikut bapak atau ibunya. Jadi masih ada lagi Bu. Jadi ada juga misalnya nafkah anak gitu ya, nafkah anak. Tidak hanya ibunya saja. Kalau sekarang itu nafkah lampau anak itu juga bisa Bisa ya, Bu? dimintakan. Kalau dulu kan enggak ya, nafkah Iya, anak iya, itu iya. untuk yang akan datang. Sekarang itu di SEMA nomor 2 tahun 2019 itu mengakomodir itu gitu. Gitu. Jadi bisa nafkah anak yang lampau itu bisa dimintakan gitu ya oleh ibunya atau oleh orang yang senyatanya mengasuh anak itu gitu. Jadi ini ada perkembangan yang bagus ya. Kalau dulu kan nafkah anak itu nafkah yang lampau saja, yang akan datang saja gitu ya. Karena kan hak yang namanya bekas anak itu kan nggak ada ya, Bu. Iya. Bekas anak, bekas ayah atau bekas ibu ya, Bu. Iya. Yang ada itu kan bekas mantan suami atau mantan istri. Iya. Dan suami itu atau ayah itu tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah anaknya gitu. Dan itu bisa diminta ya ketika terjadi perceraian. Juga nafkah anak yang akan datang. Nafkah anak yang akan datang ketika terjadi perceraian itu juga bisa dimintakan oleh istri ya. Jadi yang lampau bisa, yang akan datang juga bisa. Jadi banyak Bu. Kemudian ada lagi Bu, kan kadang-kadang pihak itu ada yang berstatus PNS kayak gitu ya. Kalau di PP nomor 10 tahun 83 itu kan ada pembagian gaji gitu ya. Ada aturannya ya, Bu. Jadi PP nomor 10 itu tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil ya, yang ada perubahannya PP nomor 45 tahun 2000 ya. PP nomor 45. Jadi itu tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil itu ya. Kalau misalnya kan sebelum biasanya kan bukan biasanya seorang pegawai negeri sipil yang mengajukan perceraian itu kan sebelumnya harus ada izin atasan. Nah biasanya itu bisa dibahas di situ gitu. Bahkan saya juga pernah itu ketika mediator itu. Jadi pihaknya itu sudah menyampaikan itu, Bu, saya sudah ada ini dari dinas kayak gitu. Udah siap dengan surat izin atasannya. Ada pembagian gaji katanya kayak gitu. Itu dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Pembagian gajinya itu harus dinyatakan dalam amar yang sifatnya itu deklarator ya, bukan koordinator. Pelaksanaannya itu melalui instansi yang bersangkutan. Kadang kita jadi berpikir salah satu ada hak-hak yang itu tadi ya, yang mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak kayak gitu ya. Satu sisi ada pembagian gaji gimana gitu. Kalau sudah itu nanti diserahkan kepada pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara tersebut gitu ya. Kemudian
kemudian ada lagi Bu, misalnya tadi agak kelewat ya, ada misalnya kemarin maharnya terutang gitu, ketika gitu. maharnya itu belum dibayar gitu ya, ketika cerai itu juga bisa dapat dimintakan gitu. Kemudian juga ada misalnya kalau sudah orang cerai itu kan kalau kemarin itu harta itu nggak berhitung-hitung ya. Hartamu, hartaku, harta kita bersama gitu ya. Iya, Bu. Tapi kalau kemudian terjadi perceraian, orang mulai berhitung gimana ini harta gitu kan. Nanti kalau pisah gimana hartanya, ini kan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan gitu. Jadi masing-masing itu berhak gitu ya. Jadi si istri yang digugat cerai itu bisa mengajukan pembagian harta gitu. Harta bersama, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Jadi di dalam aturannya itu sebagian untuk istri, sebagian untuk suami. Jadi itu ya hak-hak yang ada pada istri jika digugat cerai. Jadi nanti juga bisa diterangkan gimana kalau istri itu yang menggugat, apakah dia berhak juga mendapatkan mut'ah, iddah gitu ya. Sama juga ya Bu, kalau di dalam perkara cerai gugat, kalau pihak istri yang menggugat. Ya, sekarang ini perkembangannya ya, bagaimana untuk mewujudkan Perma nomor 3 tahun 2017 itu tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk menjamin hak-hak istri, tidak ada diskriminasi lagi kayak gitu. Itu juga ada hak-hak istri. Jadi ada juga mut'ah dan iddah perkembangan yang sekarang ini, dan kita juga sudah melaksanakan. Tentu ada kriterianya. Itu kalau istri tidak nusus gitu ya, tidak bangkang, istri itu taat gitu ya. Sama ketika dicerai talak juga seperti itu ya. Gitu, Bu, Kalau dicerai talak itu nanti hak-hak istri itu diatur dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam gitu ya. Itu bisa nanti di browsing atau dilihat gitu bagi bapak ibu yang mengajukan gugatan cerai ya, yang cerai talak suami berkewajiban, yang istri mempunyai hak gitu ya. Jadi sama ya Bu, perkara yang diajukan oleh pihak suami dan pihak istri juga sama seperti itu, bisa mendapatkan hak tentu tersebut. dengan kriteria tadi ya. Nah, gitu. Ini Bu, ada pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara mendapatkan hak-hak tersebut Ibu? Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gimana seorang istri itu bisa mendapatkan hak-hak itu ya. Jadi perceraian itu kan ada 2 jenis gitu ya. Ada cerai talak, cerai gugat gitu ya. Dalam cerai talak itu bahkan sekarang di dalam permohonan itu sudah dicantumkan suami itu sanggup memberi itu karena kewajiban ya. Jadi di situ itu sudah dicantumkan suami wajib memberikan mut'ah dan iddah kayak gitu ya. Itu saya lihat di persidangan kita itu sudah ada gitu ya. Gitu ya Bu. Jadi di situ itu sudah ada. Nanti ketika itu kan dari pihak suami ya, namanya cerai talak, itu kan suami yang mengajukan. Jadi suami itu sebagai namanya itu pemohon, kedudukannya sebagai pemohon. Istri itu kedudukannya sebagai termohon gitu ya, sebutannya sebutannya. Walaupun itu perkaranya itu kontensius gitu ya, gugatan gitu, sebutannya itu pemohon dan termohon. Jadi si suami itu yang sekarang itu di permohonan itu sudah ada mencantumkan itu. Nah, nanti ketika istri itu datang kan yang harus ditempuh ketika sudah sidang pertama itu dua-duanya hadir kan harus mediasi. Nah,
dalam mediasi itu kan dikasih tahu di samping tadi yang di dalam surat permohonan, mediator tuh kasih tahu hak-hak istri gitu kan. Nah di situ tuh bisa dimusyawarah, bisa dirundingkan gitu ya. Misalnya ini kewajibannya suami kan tentu ditanya penghasilan dan lain sebagainya gitu, biar terukur gitu ya, bukan sekena-kenanya kayak gitu ya. Jadi tergantung penghasilannya ya Bu. Penghasilannya berapa gitu kan, nanti di mediasi itu kan dikorek tuh. Jadi istri bisa minta, oh kalau segitu tuh wong ini penghasilannya banyak gitu kan. Jadi saya misalnya suaminya pengusaha ya Bu, pasti penghasilannya lebih besar. Penghasilannya banyak gitu kan. Nah itu bisa nanti kalau terjadi kesepakatan itu dirumuskan dalam kesepakatan perdamaian gitu ya. Dirumuskan di situ. Nah nanti dirumuskan di situ, kalau sidang putusan itu dimuatlah itu. Dimuat jadi kesepakatan perdamaian itu dituangkan dalam putusan kayak gitu ya, dituangkan dalam putusan, dan nanti kewajiban suami itu sebagaimana dalam kesepakatan itu kayak gitu. Tapi misalnya ya kan tidak ya, harapannya dikasih mediasi itu yang pertama bisa rukun gitu ya. Kalau enggak bisa rukun, yang kedua itu yang yang dimediasikan, yang dirembuk, yang dimusyawarahkan itu tentang hak istri itu tadi kayak gitu. Terus kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, istri kalau tadi kan diajak musyawarah menentukan berapa mut'ah iddah, nafkah anak dan lain sebagainya ya, dan hak asuh anak misalnya gitu ya, sesuai kesepakatan sesuai kesepakatan. Juga misalnya harta bersama misalnya gitu, kayak gitu ya, bisa itu di mediasi. Jadi melalui mediasi itu makanya bagusnya itu istri hadir gitu ya, biar tahu hak-haknya dan mendapatkan hak-haknya kayak gitu. Terus kemudian gimana kalau kita bicara pahitnya, kalau mediasi tidak berhasil gitu ya. Kalau mediasi tidak berhasil, nanti si istri itu bisa mengajukan gugatan balik. Namanya gugatan rekonvensi gitu. Jadi gugatan rekonvensi, istri itu bisa meminta hak-haknya gitu ya, disertai dengan kenapa minta sekian-sekian misalnya itu tadi, oh ini pengusaha sukses gajinya sekian, masa ngasih sekian kayak gitu ya. Tentang hak asuh anak dan lain sebagainya. Yang lain itu kalau nggak terjadi kesepakatan itu bisa diajukan dalam gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu ketika pada jawaban itu permohonan dari pihak suami, istri itu punya hak yang sama memberikan jawaban. Nah di situ di samping memberikan jawaban tentang gugatan cerainya, dia juga bisa memintakan hak-haknya gitu ya. Nah itu tadi kan kalau termohonnya hadir ya Bu. Kalau nggak hadir gimana Ibu? Kalau nggak hadir itu sebentar, tadi sedikit saya lanjutkan. Misalnya di rekonvensi itu tadi nanti sudah persidangan, kan hakim tuh mengambil keputusan tuh ya, nanti akan dicantumkan di situ dikabulkan apa enggak. Kalau dikabulkan menghukum suami gitu kan untuk membayar kayak gitu ya. Terus kalau misalnya si istrinya tidak hadir gitu ya, tidak hadir itu ketika di dalam permohonan, surat permohonannya itu dicantumkan gitu ya, di petitumnya itu juga mencantumkan bahwa dia bersedia membayar mut'ah dan nafkah iddah dan seterusnya kayak gitu ya. Lah itu nanti kan diperiksa tuh sama majelis ya. Nanti ketika ternyata dia memang jadi bisa nanti dibunyikan di putusan itu gitu ya, walaupun dia tidak hadir si istri. Itu karena di dalam permohonan itu dituangkan gitu kan, karena dia memang berkewajiban gitu ya. Itu juga bisa mendapatkan hak-haknya gitu ya. Gitu. Jadi
tapi lebih baiknya itu hadir, Bu. Oh, Kalau iya. nggak hadir itu kan terbatas Iya, gitu ya. mm-mm. Apa yang di dalam surat permohonan itu Iya. yang dibahas. Jadi Tapi harus kalau diterima hadir, ya, Bu. Oh. kalau hadir kan dia bisa mengungkapkan Iya. keinginannya kayak Mm-mm. gitu. Nah, gimana Bu? Kapan hak-hak istri itu diberikan, Bu? Tadi itu kan dalam cerai talak ya, Iya, Bu ya. iya. Nah, sekarang dalam cerai gugat Iya. dulu ya, sebelum melangkah ke situ dalam cerai gugat. Tadi kan cerai talak Oh, iya, iya. yang diajukan oleh suami, yang cerai gugat yang diajukan oleh Istri. istri Iya. yang mengajukan Oh, gugatan cerai iya. gitu kan. Nah, itu juga di dalam permohonannya itu dituangkan Mm-mm. bahwa misalnya dia minta nafkah anak atau hak asuh anak kayak gitu ya, iya, iya. yang sering kita ada di dalam persidangan kita itu ya dituangkan gitu, dituangkan di situ di permohonan itu namanya deposita itu dituangkan penghasilan suami berapa, dia minta berapa kayak gitu ya. Lah terus kemudian nanti di petitumnya itu juga dia itu minta nafkah anak, namanya siapa, lahir kapan kayak gitu ya. Iya, iya. Nanti disertai bukti juga akte kelahiran anak kayak gitu ya. Jadi bisa dituangkan walaupun cerai gugat itu bisa dituangkan dalam gugatan. Ketika suami hadir ya sama mediasi Oh, iya, kayak iya, gitu iya. ya. Mediasi nanti hasilnya gimana dituangkan dalam kesepakatan kayak gitu. Iya. Kemudian kalau tidak hadir ya sama juga ya, tidak hadir itu juga bisa nanti tinggal di persidangan itu gimana, faktanya gimana kayak gitu ya. Iya. Tapi hak-hak itu bisa gitu, yang jelas hak itu bisa itu. Sama jadi Bu ya. Jadi untuk cara-cara mendapatkan hak-haknya gitu ya, biar kita itu tahu. Mungkin ya kadang orang ke pengadilan agama sendiri dengar nama pengadilan agama sudah Iya. dedek, sudah nggak enak gitu ya. Ketakutan nih, Bu. Iya, tapi kan informasi itu penting. Mungkin buat dirinya, mungkin ada kebetulan ada saudaranya, ada iya, temannya, ada ininya gitu kan. Informasi itu penting gitu ya. Terus itu tadi pertanyaan Ibu. Kapan hak-hak istri itu diberikan, Bu? Ya, hak-hak istri itu ya, kan tadi sudah tahu hak-haknya, Iya. sudah diminta dalam surat gugatan. Kita kembali ke jenis perkara tadi, misalnya cerai talak gitu ya. Misalnya cerai talak itu kan nanti sudah persidangan, sudah putus kan. Putusan itu bunyinya memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak, misalnya dikabulkan ya. Iya. Terus menghukum pemohon untuk membayar misalnya mut'ah 10 juta gitu, nafkah iddah 6 juta kayak gitu ya misalnya ya, gitu. Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak gitu. Jadi menghukum pemohon sebelum pengucapan ikrar talak untuk membayar kepada termohon berupa gitu ya. Iya. Jadi itu tadi kan izin. Untuk permohonan cerai talak itu kan setelah diberi izin sudah berkekuatan hukum tetap, itu kan masih ada sidang 1 kali lagi. Namanya untuk ikrar talak. Nah, ketika ikrar itulah dia membawa kewajibannya itu sesuai dengan sesuai yang ada di dalam putusan. Gitu. Lah, terus ketika istri hadir ya, kan dipanggil tuh mau sidang itu kan dipanggil. Istri hadir itu sebelum mengucapkan ikrar talak itu diingatkan dulu kewajibannya, sudah siap belum, terus kalau sudah langsung diserahkan. Jadi diserahkan kepada, di depan sidang Bu, ya. di depan persidangan itu. Hadir. Kalau istrinya hadir langsung, makanya lebih baik hadir gitu ya, langsung gitu ya, langsung diterima. Kemudian kalau ternyata belum hadir tapi ternyata belum siap gitu, belum bisa diikrarkan Bu. Bisa, Bu, Itu untuk melindungi hak-hak perempuan kayak gitu ya. Jadi harus siap dulu ya Bu, sebelum harus siap pengucapan dulu. ikrar talak Nah ya. kalau nanti
kalau misalnya dia belum siap gitu ya, itu ditunda sampai 6 bulan, dia diberi kesempatan. Nanti misalnya seminggu, sebulan sudah siap gitu, nah, dia melapor ke pengadilan gitu untuk diikrarkan dengan membawa kewajibannya itu, kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya hadir istrinya dan juga sudah siap suaminya, itu di langsung ya. Jadi sebelum ikrar itu langsung serahkan. Nah kemudian kalau istrinya nggak hadir gimana? Kalau istrinya nggak hadir ya, jadi sesuai dengan amar putusan itu kan bunyi gitu ya. Jadi si suami itu tetap harus menyerahkan kewajibannya. Jadi dititipkan di kepaniteraan pengadilan agama Wonosari gitu ya. Jadi nanti istrinya dikasih tahu kalau ada hak-hak istri dan dia bisa mengambil di pengadilan agama Wonosari. Kalau walaupun istrinya nggak hadir, kalau suaminya belum bisa memberikan sesuai dengan kewajibannya itu, ya tetap belum bisa ikrar kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar siap, Bu. Benar-benar siap, dan itu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan kayak gitu, Bu. Terus kemudian kalau misalnya untuk cerai gugat gitu ya. Nah, kalau ikrar talak, kalau permohonan, kalau talak itu kan masih ada sidang gitu ya. Tapi kalau cerai gugat, kalau sudah berkekuatan hukum tetap kan sudah nggak ada ini lagi. Terus kapan misalnya hak-hak istri itu misalnya di putusan itu ya, di amar putusan itu kan misalnya istrinya minta nafkah anak gitu ya, misalnya 1 bulan 1 juta atau 2 juta dan sudah dikabul, sudah dimuat dalam putusan gitu ya. Nah itu di sejak awal memang di gugatan itu dibunyikan, di petitum dibunyikan, kemudian di putusan juga dipertimbangkan gitu ya. Terus ada kata-kata ketika di dalam amar itu yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai kayak gitu. Jadi diikat dengan pengambilan akta cerai gitu. Kalau enggak, Bu, nanti ada putusannya tapi ketika diambil kapan bayarnya gitu. Kalau akta cerai udah diambil kapan lagi? Nggak mungkin beliau mau kesini lagi kan? Ya, itu juga bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diakomodir di dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 itu dalam rumusan Kamar Agama gitu kan. Itu kan perkembangan hukum gitu ya. Jadi hak-hak perempuan itu semakin ke sini semakin baik, perempuan semakin terlindungi hak-haknya gitu ya. Jadi di amar putusan itu dibunyikan seperti itu. Jadi nanti ketika sudah putus ada kewajiban suami yang dibunyikan seperti itu. Nanti di dalam ketika suami itu mengambil akta cerai, ini loh ada kewajibannya. Di samping itu suami itu kan kalau putusan misalnya first take ya, Bu, itu kan dikasih tahu tahu amar putusannya. Dia itu dihukum itu sudah tahu gitu ya. Jadi dia bisa siap-siap nanti ketika itu gitu ya. Jadi ketika mengambil akte cerai itu sudah siap dengan itu gitu ya. Jadi sebelum dia bisa membayar itu ya belum bisa ngambil akte cerai kayak gitu. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi perlindungan negara terhadap perempuan ya. Jadi karena kita itu kan sama ya di depan hukum itu sama gitu ya, tidak ada diskriminasi gitu ya. Jadi diberikan perlindungan hukum oleh negara seperti itu. Jadi ya bagusnya juga
ya biar tahu informasi, Ah. sering baca, Iya, lihat. iya. Sekarang kan informasi itu banyak banget Iya, ya. benar Bu. Bisa di Bisa buka googling, lewat YouTube ya. macam-macam. Gitu Apa ya Bu saja ya. bisa dicari. Gitu. Nah, ini Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa saja sih hak-hak perempuan pasca perceraian itu ya Bu. Nah, terus bagaimana cara mendapatkannya? Kapan hak itu diberikan? Nah, kalau untuk di Pengadilan Agama Wonosari ini Bu, apakah sudah dilaksanakan? Bagaimana pelaksanaan pembayaran akibat cerai di Pengadilan Agama Wonosari ini Bu? Ya, jadi di Pengadilan Agama Wonosari itu perkara kita itu untuk cerai gugat cerai talak ya. Itu tadi saya lihat itu sampai 1372 untuk perkara-perkara yang berkait dengan gugatan ya. Ya Cukup ada cerai banyak, Bu, talak, ya. ada cerai gugat, dan ada juga ekonomi syariah itu beberapa ya, tapi yang banyak itu cerai talak dan cerai gugat, dan juga ada permohonan itu sampai 342 tadi cukup saya banyak lihat. ya, Jadi Bu. banyak ya kan. Jadi Banyak. informasi ini sangat penting iya, gitu iya, ya. iya. Jadi supaya mengetahui hak-haknya gitu. Jadi Bu Rita kemarin itu saya kan sudah cek-cek juga Iya. kan, kita itu kan hakim memutus gitu kan ya, yang di pelaksanaan itu kan yang di kepanitraan gitu Iya, ya. iya. Saya cek langsung ke Pak Panitranya, langsung saya cek juga ke petugasnya gitu. Itu ya alhamdulillah Bu, yang apa, kalau yang hadir yang cerai talak itu kan bisa langsung dibayar. Yang dititipkan itu Iya. jangan-jangan mengendap di PA gitu ya. Ternyata tidak Bu, alhamdulillah sesuai dengan tujuan gitu ya. Dan dibayar oleh suami yang mengambil iya, akte cerai itu. Gitu ya. Jadi apa itu alhamdulillah, jadi bisa apa yang diinginkan oleh undang-undang, oleh Perma, oleh SEMA yang bermaksud melindungi hak-hak perempuan itu dalam tataran pelaksanaan itu bisa terlaksana, dan mudah-mudahan juga kedepannya semakin baik gitu ya. Jadi tujuan itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya Bu. Ya, Saya kira itu Bu penjelasan saya tentang hak-hak perempuan pasca perceraian ini. Iya Bu, makasih banyak. Ini Bu, sebagai penutup ya Bu. Ya. Bagaimana kesimpulannya Bu? Iya, jadi semuanya ini menginformasikan kepada perempuan yang digugat cerai atau yang mengajukan cerai, atau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Gunung Kidul ya. Jadi bahwa ada hak-hak yang yang seharusnya dia terima gitu ya. Jadi dari perkara cerai gugat dan cerai talak. Jadi kadang orang ke pengadilan agama itu sudah bingung dulu, sudah pusing dulu, sudah dulu, bahkan kadang ada yang takut kayak gitu ya. Itu jadi informasi ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk masyarakat. Iya, masyarakat ya Bu. Barangkali itu Ibu. Iya, makasih banyak Ibu atas penjelasannya. Iya. Selamat beraktivitas lagi ya Bu. Ya. Permisa dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian di acara sharing morning kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di sharing morning berikutnya, pastinya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi